'Cause we'll be on a tether. Halo Hamam. Halo Kak. Halo. Kita lanjut ya. Tunggu. Aku buka Google Drive, Mam. Tapi aku centang dulu ntar. Kita cek yang buka dulu ya. Kita berarti lanjut ke... Nah, ini. Oke ya. Kan kita kan ini ya. Kemarin kamu ingat nggak? Kita udah sampai sequence kan? Sequence tuh urutan aja kan sebenarnya. Sekarang kita mau masuk variabel udah ya. Variabel udah. Sekarang looping ya. Berarti kita sekarang masuk ke looping. Pokoknya kalau Hama bingung langsung tanya. Nanti sama Kak Cika saya dikasih tugas. Looping. Looping itu sebenarnya adalah perulangan. Jadi kalau saya Hama mau bilang, pokoknya sesuatu yang berulang pakai looping. Nah, looping itu ada dua. Looping yang satu itu adalah, biar rapi lah ya, 2A. Itu pakai if, for. Gitu ya, pakai for lah ya. Kedua adalah pakai enggak pakai list item enggak pakai list item. Sorry. Oke. Dah. Kita pakai for dulu ya. Kok gini sih? Mau tebel bukan mau. Oh ya, salah. Gimana sih? Gini. Kita harapin dulu. 2A adalah for. Gitu ya. Terus di bawahnya 2B. Mam udah makan, Mam? Atau jangan lapar loh. Udah Kak. Udah. Aman ya. Saya minum susu, minum apa kayak kopi. Oke, pakai for ya. Nah, kalau di nanti Kak Cika bahas. Ya udah, sekarang aja. For ya, for i in range. Nah, kalau di Python tuh biasanya pakai for i in range. Kalau kita bilang 10 gitu ya, pakai titik 2 gitu ya. Kita mau bilang print hello world. Berarti kita mau ngeprint 10 kali kan? Kayak gitu. Jadi dari 0 sampai 9 sebenarnya dia tuh ngeprint. Jadi ini perulangan tuh kayak gini pada saat kita mau ngulang-ngulang sesuatu gitu ya. Nah, C4 ini ada macam-macam formatnya, Mam. Kalau misalnya kayak gini ya, kita kan udah pakai ini ya, range 10 tuh berarti 10 kali kan. Nah, kalau misalnya kalau saya kita print ya, Kak Cika ngeprintnya bukan hello world ya, atau hello world ini gitu ya. Terus ini kasih i gitu ya. Nanti kan kelihatan tuh hello world-nya dari 0 sampai 9 kan. Nah, hello world sampai 0 sampai 9 tuh berarti dia ngitungnya dari 0 kan sampai 9, nggak sampai 10. Jadi kalau di coding tuh biasanya mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi bukan 1 sampai 10. Nah, sebenarnya kalau kita bilang for i in range kayak gini, itu tuh batasannya adalah i-nya tuh gitu ya. I-nya tuh mulai dari 0, terus i-nya itu lebih kecil dari 10, terus i-nya itu setiap perulangan nambah 1 gitu. Jadi naiknya 1 gitu. Udah ya. Jadi kayak gitu. Mas. Contoh. Kak Cika kasih contoh lagi di sini. Kak Cika bilang, oke, gue sekarang mau nulis for i in range 10 gitu ya. Print i. Ini kan berarti dia nggak print 0 sampai 9 kan. Kalau Kak Cika maunya dia mulai dari 1 gimana? Bisa gini aja, udah Kak Cika gini aja ditambahin 1 kan jadi 1 sampai 10. Bisa. Atau bisa diginiin, Mam. Jadi ini tetap 0, 1 gitu ya. Tapi jadi kita bilang, mulainya dari 1 gitu ya. Lebih kecil dari 11 supaya 10-nya ke print.
terus naiknya 1. Gitu. Jadi kalau gini, dia mulai 1 sampai 10. Jadi kita bisa begini aja bilang. Jadi bentuk dasarnya begini ya. For i in range 10, dia secara otomatis mulai dari 0, lebih kecil dari 10 dan iterasinya stepnya itu 1. I plus plus itu artinya I sama dengan I plus I. Ini di coding mah emang suka aneh sih. Kok bisa ya variabel begini gitu. I sama dengan I tambah 1. Jadi harga I sebelumnya ditambah I ditambahin harga 1. Nah, kalau misalnya Hama mau bikin 10 gimana? 100 gitu misalnya. Oke, mulainya dari 1 ya. Mulainya cetak bilangan sampai 100. Berarti kan gini. Kan sampai 100 kan? Ujungnya sampai, tapi ini cuma sampai 99 nih, nggak mau. Oh iya lupa, ujungnya mesti 101 gitu ya. Oke, kalau misalnya mau lompatnya 5 gimana stepnya? Berarti ini kasih aja 5 gitu. Jadi akan ngeprint lompatnya 5, 15. Oh nggak mau gini, maunya 5 sampai 100 gitu. Ya udah mulainya dari 5. 5, 10 gitu. Nah, kelipatan 5 nih jadinya gitu. Clear kan? Mam, dah. Sekarang kamu udah ngerti kan looping kayak gini kan? Cuman gini aja. Jadi semua coding tuh cuman sequence looping if conditional sama function, nggak ada lagi, cuman itu aja. Nah, sekarang pertanyaan Kak Cika, kalau kita mau ngeprint dari 100 ke 1 dibalik gimana, Mam? Codingnya apa yang mesti dirubah? Kak Cika mau ngeprintnya dari 100, nggak mau dari 5. Mau mundur, jadi 100, 99, 98, 97 gitu. Gimana caranya? Apa yang mesti dirubah? Coba, Mam. Mau kontrol screen Kak Cika atau gimana? Atau mau nyoret? Mam, are you there? Gimana kalau kita mau terbalik? Sok Kak Cika tungguin. Hama mau share screen, mau control screen atau gimana? Bisa Atau mau, terbalik mesti gimana? jadinya dari 100, ngeprintnya mau 100, 99, 98, 97 gitu. Selisihnya 1. Gimana? Berarti apa? Berarti kita balikan batasnya, mulainya dari 100 gitu ya. Ya. Terus berhentinya di mana? Berhentinya sebelum 0 kan? Benar nggak? Sebelum 0. Berarti kita bilang dari 100 mundur ke 0, tapi ininya kan stepnya mesti mundur, berarti minus 1 gitu kan. Jadi kalau kita print, nah dia jadinya kayak gini, mundur ke bawah gitu. Jadi for itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Jadi kita bisa countingnya up, bisa countingnya down gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau mau mundur kayak gitu. Nah, udah ya, Mam, jelas nggak kayak gitu? Nah, kalau udah jelas, sekarang kalau misalnya Kak Cika, nanti di if aja ya. Udah ya, sementara itu ya looping ya. Oke, sekarang sementara looping kayak gitu. Sekarang kalau kita lihat ada satu lagi namanya while. Bedanya while, kamu kebayang nggak bedanya while sama for? Bedanya while sama for udah tahu belum? Kalau selalu ya di bahasa pemrograman apapun, kita tuh pakai for pada saat kita tahu mau berapa kali iterasi. Jadi kalau kita bilang, atau gue mau iterasi 10 kali, atau 11 kali, atau berapa kali. Pada saat kita tahu ada berapa iterasi, kita pakainya for, karena kita harus define kan, mulainya kapan, berakhirnya kapan, terus stepnya naik atau turun. Nah, kalau pakai while itu adalah pada saat kita nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi dia mulai aja gitu sampai pada saat misalnya syaratnya tuh misalnya sampai bosan atau sampai jawabannya benar gitu loh, Mam. Misalnya gini ya, while true, kalau saya kasih bilang gini ya, print hello world. Ini kalau dijalanin,
Dia kan jalan terus nih, forever nih. Ini tuh jalan terus, lihat deh. Ini kan ngeran terus. Nah, kita tuh kalau jadi programmer nggak boleh open loop kayak gini. Jadi kita harus tahu ya, coding kita tuh berhenti kapan, mulainya kapan, syaratnya gimana gitu. Nah, pada while ini digunakan memang untuk kalau ada interupsi gitu. Kayak misalnya, contoh ya, misalnya apa ya? Misalnya, oke nanti ya kasih contoh. Cuman while itu misalnya while true ya. While true, nanti deh. Ini nanti kita kembangin lagi. Udah sampai sini error pokoknya ya, karena belum ada contohnya. Sekarang Kak Cika kasih contoh lagi. Contoh ketiga adalah kita akan belajar yaitu namanya 3. Itu apa? Conditional. Conditional itu adalah syarat. Jadi pada saat kita if gitu ya, if then itu conditional. Gitu. Kayak misalnya apa ya? Kita bilang misalnya oke gini. If age gitu ya lebih besar dari 17 gitu ya. Print you are eligible to do voting. Gitu ya. Misalnya boleh pemilu gitu kalau lebih besar dong ya, lebih besar dari 17. Jadi tapi kan misalnya kalau gini aja kan kita nggak bisa masukin ya. Jadi kita bisa gini bilang misalnya age gitu ya. Age itu adalah input. Ingat nggak Mam yang kemarin yang ada input? Gini nih. Yang ada input. Nah ini. Name, input, what's your name kan kayak gini ya. Berarti kita akan masukin si usernya akan masukin sesuatu jadi variable name kan. Nanti kita bilang hello name. Nah, ini kita sekarang nanya umur nih. Kita sekarang nanya umur. Kita nanya umur input gitu kan ya. Input how old are you? Gitu ya. Terus nanti kalau if age-nya lebih besar dari 17, you are eligible to do voting. Ya udah, tinggal dijalanin aja. Sebenarnya ada error. Saya Kak bilang 19 gitu ya. Nah, dia marah tuh. Kenapa coba? Kamu tahu nggak? Dia bilang, lu masukinnya string. Kita maunya integer. Soalnya kita kan mau ngebandingin bilangan kan. Integer itu kan bilangan kan. Kalau string kan kata kalimat kan. Kata-kata gitu. Atau karakter gitu. Nah, yang Hama mesti lihat, ingat kalau di Python itu pada saat kita pakai input dia tuh otomatis jadi string. Padahal ini mau kita hitung kan si umur ini. Ya udah kalau gitu kita bisa ini tuh namanya casting. Jadi Kak Cika bisa casting. Casting tuh maksain tipe gitu ya. Kak Cika jadi ini integer gitu. Jadi bisa gini kalau di Python langsung aja di cast aja jadi integer. Jadi lu kayak cast a spell gitu ya. Lu ke string, gua rubah string jadi integer ya gitu. Nah, ini harus dijalanin pas dimasukin gitu ya. 19 ya. Jadi bisa kan? You are eligible to do voting. Ya kan? Benar nggak, Mam? Jelas nggak? Jadi ingat, kalau misalnya inputnya berbentuk selain string, harus kita casting ke bentuk lain gitu ya. Harus di casting dulu. Don't forget to cast the variable because the default of input in Python is string. Gitu ya. Nah, sekarang bertanya Kak Cika gimana? Kalau misalnya kita masukin angka lain gimana, Mam? Misalnya 5 tahun gitu. Dia nggak ngapa-ngapain kan? Ya nggak? Nah, nggak boleh gitu. Coding tuh harus bukan well-rounded ya. Harus ada yang namanya error catching gitu. Jadi kita harus tahu nih kira-kira user bakal masukin apa nih. Terus kita harus tahu misalnya dia salah masukin tipe data, kepanjangan, atau nggak pada tempatnya, atau apa, terus kita harus kasih warning gitu. Karena kalau nggak, nanti coding kita bisa salah running-nya, salah hasilnya. Nah, ini kan kalau lebih besar ya, berarti kita bisa pakai else kan, misalnya else. Kalau else itu berarti apapun selain 17 tahun kan. Berarti Kak Cika bisa bilang, lu belum boleh ikut pemilu gitu. You are not
eligible to do voting. Atau drive lah ya, biar gampang ya, drive. Oke, sekarang kita coba. Kalau misalnya kita masukin 5 tahun gitu kan ya, nggak boleh nyetir kan umur 5 tahun, ya kan? Kalau saya kita masukin, tapi kalau misalnya kita masukin umurnya 90, boleh nyetir loh. Emang umur 90 boleh nyetir gitu, Mam? Nggak boleh kan harusnya. Atau misalnya Kak Cika masukin, gue umurnya minus 55 gitu. Oh, lu nggak boleh nyetir. Ya, tapi kan maksudnya bener sih jawabannya. Cuma secara desain software nggak boleh ada orang masukin minus. Emang umur ada yang minus gitu. Kita mestinya marah-marah gitu kalau dia masukin angka yang nggak sesuai. Nah, kalau kita gambar garis bilangannya, saya Mam gambar ya. Orang kalau boleh nyetir umur berapa, Mam? Kira-kira. Misalnya nggak boleh itu kan di 17 ya. Misalnya mulai 17 tahun ke atas ya. Berarti ini Kak Cika bilang kalau age-nya lebih besar sama dengan ya. Kan bisa punya SIM kan umur 17 ya. Berarti kalau misalnya kita punya umur 17, itu sampai katakan sampai umur berapa? 60 lah ya, boleh nyetir ya. 65 deh. 65 boleh nyetir nih. Berarti kan ini kan yang boleh ya. Yang boleh itu kan ini kan, range ini yang diizinkan kan. Tapi kan di garis bilangan ini kan ada yang lebih kecil dari 17 kan? Sama ada yang lebih besar dari 65 kan? Cukup nggak kayak gitu? Oke, sekarang kita lihat dulu. Sekarang harus kalau ini kan udah jelas ya. Tadi kan masalah nih minus 55 masuk, 90 boleh. Nah, berarti kita sebenarnya bisa bikin kayak gini. Kalau misalnya mau ada antara gini, kita bisa bikin if age lebih besar dari 17. And ingat nggak waktu di blok liang burung itu, Hamam ingat nggak ada and? Nah, and age lebih kecil dari 6, lebih kecil sama dengan 65. You are eligible. Kalau nggak, you are not eligible. Kita tes dulu. Sekarang Kak Cika mau masukin, lu umurnya berapa? Misalnya 55. Boleh nyetir kan? Kalau umurnya 66 boleh nggak? You are not eligible. Udah oke ya? Sampai sini oke nggak? Oke, cuman sekarang masih masalah dengan minus kan? Terus kalau saya Kak Cika masukin umurnya, kalau saya, how old are you? 1.200 tahun gitu. Kamu nggak boleh ngedrive. Bener sih, cuman kan nggak ada orang umurnya 120 kan? Berarti sebenarnya kita harusnya sebagai desainer, itu harus, saya sebagai programmer, harus ngasih batasan lagi, Mam, di sini. Kita harus kasih batasan lagi di sini. Gitu. Misalnya katakan orang tuh biasanya hidupnya sampai 90 deh umurnya gitu ya, maksimum. Terus ya udah 0 deh di sini gitu. Maksudnya baru lahir gitu. Setelah itu minus nggak boleh gitu. Jadi ini tuh udah nggak boleh gitu, yang ini tuh udah nggak boleh. Berarti kita harus tambahin batas lagi kan? Benar nggak? Jadi kita harus tambahin batas di mana dong? Taruh di apa? Taruh di mana ya? Kalau gitu bisa sih misalnya gini, else, elif ya, elif, age lebih besar dari taruh. Oke, elif, age lebih besar sama dengan 0, and age lebih kecil dari 17, maka perintah ini ya, yuk, nggak boleh kan, masih bayi, emang anak kecil dari bayi baru lahir sampai anak remaja, itu nggak boleh. Itu yang ini kan, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan gimana? Nah, berarti sebelah kanan itu kita harus bilang elif age lebih besar daripada 65 and age lebih kecil sama dengan 90. Berarti lu juga gak boleh katanya, gak boleh ngedrive gitu ya. Oke, dah. Jalanin sekarang. Oh lupa, harus ada titik 2 ya, kayak gini. Nah, gitu kan ya. Sekarang Kak Cika masukin misalnya, oke gue masukin
umur 8 tahun udah boleh nyetir belum? Oh, nggak boleh. Umur 8 tahun nggak boleh gitu ya. Oke, kalau gitu umur 70 boleh nyetir nggak? Oh, nggak boleh gitu kan ya. Kalau saya Kak Cika masukin umur -5 gimana? Oh, nggak boleh gitu. Nggak, harusnya sekarang kita kan udah ya, semua batas-batasnya kan udah ya. Kalau kita cek kayak gini, Mam. Nah, itu harus dicek gitu. Kita cek. Oke, ini tuh berarti kan mewakili yang ini kan. Ini ya. Ini area 1 tuh yang ini kan. Ini area 1. Yang ini tuh adalah ini. Area 2. Garis bilangan gitu ya. Yang ini tuh adalah 3 kan. Ini kan. Selain itu tuh yang ini kan, else kan berarti. Nah, di else-nya itu harus kita ganti. Else-nya tuh di sini kita bilang please enter a valid number 0 sampai 90, kita bilang gitu. Supaya apa? Supaya usernya tahu gue tuh harus masukin angka berapa gitu. Jadi misalnya kita masukin nih, how about are you -1. Marah dia bilang, please enter valid number 0 sampai 10, 90 gitu. Kalau saya Kak masukin how old are you 100 tahun gitu ya, 1 tahun. Sorry. 101 tahun, dia juga bilang please enter valid number gitu. Jelas nggak, Mam? Jadi conditional tuh if, elif, else gitu ya. Oke, clear sampai sini oke nggak? Sampai sini oke nggak? Sampai sini oke nggak? Oke ya. Dah, Kak Cika clear. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, tanya ya langsung ya. Oke, sekarang Kak Cika ngasih soal ke Hamam. Gimana caranya bikin bilangan? Ya, Kak Cika bikinin intronya dulu. Enter, Kak Cika bilang ya. 6 ya. Enter. Tapi integer ya. Integer, input, enter a number. Kita suruh masukin nilai angka. Nah, sekarang gimana caranya Hamam tahu bilangan ini ganjil atau genap? Gimana caranya? Pakai if. Kalau Hamam gimana caranya? Kebayang nggak pakai if? Kalau misalnya kita pakai ini, pakai yang tadi nih, gimana caranya kita ngeprint bilangan genap? Genap itu kan gampang ya. Genap itu ya udah mulai dari 2 aja sampai 101 gitu. Kasih aja selisih 2 gitu ya. Di print kan jadi bilangan genap semua nih. Kalau bilangan ganjil gimana? Ya udah bilangan ganjil mulainya dari 1 aja gitu kan. Keluar semua bilangan ganjil, ya kan? Kalau nyetak aja sih gampang gitu ya. Cuman kalau misalnya pakai ini gimana, Mam? Saya Kak Cika masukin 1277223. Nah, itu kan ganjil lah. Dia harus tahu kalau itu ganjil, gimana caranya. Nah, sekarang Kak Cika ajarin ada yang namanya operator kan. Operator in Python tuh ada tambah, kurang, jadi apa? Add, enggak sih. Tambah, kurang, kali, bagi, sama bagi. Nah, ini ya, kalau Hamam lihat ya, bedanya ini sama Hamam tahu nggak bedanya ini sama ini? Ini, garis miring itu adalah division, pembagian. Hasil bagi. Jadi itu adalah hasil bagi. Kalau ini adalah modulo, atau disebutnya mod biasanya, modulo, itu adalah sisa bagi. Gitu. Jadi gimana? Nah, bedanya gini. Kalau 10 dibagi 3 hasilnya berapa? Kalau 10 di mod 3 hasilnya berapa, Mam?
1. Ini berapa yang ini? Oh, itu 3. Bentar. Nih. 1. Nah, kalau pakai Hamam bisa nggak pakai mod buat cari genap sama ganjil? Gimana tuh? Nanti kan kita bisa gini kan, misalnya kita pakai ini kan, udah kita pakai mod aja gitu. If 6 dibagi 2 sama dengan 0, maka dia ganjil apa genap? Kalau habis dibagi 0. Rin, ganjil apa genap, Mam? The number is apa? Kalau dia habis dibagi 2 berarti ganjil atau genap? Genap kan berarti bukan ya. Kalau dia nggak habis berarti dia odd kan. Nah, ada satu lagi yang mesti Hamam perhatiin di sini. Ada operator penting ya di programming sih sebenarnya. Di programming itu ada operator kayak gini sama dengan. Nah, ini tuh dangerous banget nih yang ini. Jadi kita tuh sering pakai ini kan. Tapi there is a big difference between double equal sign ini sama ini. Itu tuh perbedaannya sangat besar. Teman Kak Cika tuh pernah ngerjain tugas akhir, sebulan dia tuh nggak beres karena codingnya salah terus. Ternyata pas dicek dia salah aja, salah antara 2 sama dengan 1 sama 2 gitu. Jadi biasanya kita kalau programmer tuh, nih cerita aja. Hamam tahu nggak ada rubber duck gitu ya. Programmer tuh biasanya suka punya bebek-bebekan gitu. Buat dia tanya-tanya gitu. Programmer tuh kadang-kadang kalau lagi mentok, itu biasanya harus nanya temennya, gue pusing banget nih lo tolong liatin dong gitu. Atau ngomong aja, nanti pas kita ngomong, terus jadi tahu jawabannya gitu. Cuman kita perlu ngomong aja gitu, menyatakan itu supaya bisa berpikir dengan jernih, atau minta diliatin orang. Nah ini tuh salah satu contoh yang sering banget orang salah gitu. Jadi kalau aku disuruh meriksa coding orang, kalau nggak jalan tuh cek dulu. Lu pasti ada ketuker-ketuker nih ini sama itu sama ini gitu ya. Nah bedanya apa? Bedanya kalau kita lihat ini sama ini tuh ngecek ya. Ini tuh meriksa antara dua istilahnya apa sih Mam namanya? 2 ruas. Ini membandingkan. Jadi melihat antar 2 ruas. Kalau ini itu assignment. Jadi ngasih nilai gitu. Kalau saya Kak Cika bilang, gue punya variabel ya, assignment gitu ya. A gitu ya. A sama dengan 2. Berarti Kak Cika punya variabel namanya A, itu diisi dengan angka 2. Tapi kalau kayak gini ya, salah gitu. Misalnya Kak Cika bilang A sama dengan 2, sama dengan 2, itu akan error terus karena dia nggak pernah sama kan. A sama, jadinya hasilnya false gitu. Karena A sama 2 emang nggak sama gitu. Nah kalau kayak gini tuh ngebandingin gitu. Kalau bilangan ini sama dengan 0, maka dia adalah genap. Kalau enggak, dia sama dengan ganjil. Kalau Kak Cika salah, misalnya Kak Cika bilangnya ini sama dengan yang 1, itu nanti dia pasti ngamuk gitu. Karena, lu tuh mau assign atau mau apa nih? Gue nggak ngerti, kata dia gitu. Ya, misalnya kita jalanin dulu ya sekarang ya, yang ini jalan. Kak Cika masukin misalnya bilangannya, gitu ya. Nah, dia tahu ini kan odd kan ya. Jadi Kak Cika masukin 2 belakangnya. Itu pasti even kan. Nah, kalau misalnya Kak Cika masukinnya sama dengan cuma ada 1, nah dia ngamuk, invalid. Apa nih maksudnya, kata dia. Lu mau ngasih variabel apa-apa, nggak bisa, ini persamaan kenapa jadi gini. Nah ini kita tambahin gini. Tapi seringkali memang programnya jalan aja gitu. Dan kita nggak tahu kalau itu salah gitu. Misalnya terbalik ya, harusnya sama dengan 2. Gitu Mam. Jadi kita misalnya masukin minus. Nah itu even gitu ya, karena dibagi 2 habis. Udah sampai sini jelas nggak Mam? Salah. Aku salah mencet. Ya hilang potretannya. Nah, udah. Kayak gitu. Udah ya sampai sini oke ya? Dah sekarang
Nah, Kak Cika sekarang mau ngajarin pakai while. Kan Hamam udah tahu nih pakai ini kan? Udah tahu pakai apa namanya if else kan. Sekarang Kak Cika mau ngasih tahu kita balik lagi ke sini while. Nah, sekarang kita mau bikin ya. Tapi kayak gini ya. 6, tapi orangnya boleh terus-terusan nanya sampai bosan gitu. Nah gini, 6 input enter a number gitu ya. Terus kita bilang if 6 habis dibagi 2, then print the number is even. Tapi kalau nggak habis, berarti else print the number is odd gitu ya. Gitu ya, Mam. Tapi Kak Cika pengen lagi-lagi gitu biar nanya terus. Nah, kita boleh pakai ini, Mam. Kita boleh pakai while true. Kita bilang ulang terus aja nanya gitu. While true. Tapi kan kalau gini dia terus aja nanya loh. Nggak selesai-selesai. Dia terus aja nanya. Pokoknya nanya lagi, enter lagi, suruh enter lagi, suruh enter lagi, suruh enter lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita jalanin ya, while true, kita masukin nih 4 gitu ya. Number is even, nanya lagi dia. 7, nanya lagi. 99, odd. 77, odd. Gitu ya, terus aja nanya. Dia akan terus gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh open gini while true terus. Kita harus ada saat di mana berhenti. Nah, kita bisa nanya di sini, Mam. Jadi, continue gitu misalnya. Continue. Oke. While continue sama dengan true. Selama continue. Selama orangnya masih mau continue. Terus kita tanya. Answer. Gitu ya. Answer-nya tuh input. Oke. Input. Do you want to continue? Terus kita terus bilang, kamu masukin yes or no. Gitu ya. Ini. Nanti kan orangnya jawab nih. Nah, kita cek. If. Oke. And. Nah, ketika kasih trik lagi. If and sama dengan upper. Taruh lupa. And upper. Gimana ya? Upper tuh gimana ya makanya lupa ya. And upper. Oh, salah. If and upper. Nah, sama dengan kalau dijawabnya iya gimana? Nggak break dong. Kalau lanjut apa sih? Continue. Continue. Kalau enggak, else. Nggak ada continue gitu. Continue sama dengan false. Gitu. Oh, gara-gara namanya ini ya. Font aja kalau gitu nih. Bisa nggak ya? Menurut Hamam jalan nggak? Hamam jalan nggak? Oh, count is not defined. Oke, di sini count-nya. Sorry bro. Count-nya, jadi kita bilang ya, pokoknya continue terus sampai orangnya nggak mau gitu ya. Dah, continue sama dengan true ya. Terus kita masukin, misalnya 56. Oke, even. Mau lanjut nggak? Ya. Kalau yes berarti lanjut kan, nanya lagi. 788, even lagi.
Lanjut, ya. Lanjut 100, berapa gitu ya. Itu odd. Mau continue nggak? Enggak, M. M tuh harusnya selesai. Hah? Oh, atau gini aja. Oh, I know. I know even better gini. I know what's even better gini aja. Kita nggak usah pakai begini ya. Ini continue, ini break. Itu aja, coba ya. Coba. Coba kalau misalnya enter number 56. Bukan, 122. Oke. Salah. Ya, mama ngasih tahu. Salah, Kak Cika masukinnya. Taruh lagi. Again. Hai, mulai. Oke. Number 10, genap kan? Mau lanjut? Yes. 99. Odd, udah capek? No. Udah, karena udah selesai, dia nggak nanya-nanya lagi. Nah, Hamam dari sini tuh udah belajar banyak banget. Kak Cika jelasin dulu ya. Jadi, ingat, kalau kita tahu mau ngulangnya berapa kali, gunakanlah for. If we have no idea mau jalan berapa, misalnya ya nggak tahu, ya terus aja iterasinya sampai beres. Beres tuh nggak tahu berapa kali, misalnya sampai ketemu atau sampai orangnya capek atau kita nanya ada input atau apa. Nah itu kita pakai while. While tuh kalau kita nggak tahu ujungnya kapan. Kayak gini kan kita nggak tahu tuh orangnya mau nanya berapa kali kan. Oke, sekarang itu. Nah, ini kan bisa pakai while true kan. Nah, yang Hamam perhatiin, Kak Cika ada trik di sini. Ini kenapa Kak Cika pakai ends upper. Ends upper itu artinya memaksa inputnya tuh supaya jadi uppercase. Kenapa? Soalnya kalau misalnya Kak Cika nggak pakai itu, misalnya dia masukinnya uppercase, dia nanti bingung gitu. Dia nungguinnya kan dia besar kan. Kalau kita masukin dia kecil nanti disangka bukan jawabannya. Jadi Kak Cika paksain, lu masukinnya apapun gue jadiin uppercase gitu. Kalau uppercase-nya jadi Y besar, lanjutkan tuh berarti while-nya diputar lagi gitu. Nah, kalau dia kasih jawaban selain Y besar, break itu keluar dari looping. Nah, keluar dari while ini berarti gitu. Jadi Hamam sekarang belajar ada continue sama break. Jadi di dalam coding itu ada saat misalnya loopingnya mau kita terusin, kita continue gitu, atau mau kita break gitu. Nah itu caranya pakai ini. Ngerti kan? Nah sebenarnya ada cara lain ya kalau kita mau pakai if gitu ya, answer sama dengan Hamam juga bisa gini bilangnya. Kalau dia masukin Y besar, or answer sama dengan Y kecil, maka continue gitu. Jadi ini dimatiin aja yang ini. Nah ini juga sama aja gitu. Jadi kalau kita jalanin nih misalnya, titik 2-nya lupa. Jadi kalau Kak Cika masukin Y besar atau Y kecil, dia tetap ngerti gitu. Misalnya 45 nih, masih mau continue nggak? Misalnya yes gitu ya. Lanjut lagi. 90, ya. Lanjut lagi pakai Y besar nih. Dia masih ngerti gitu. Jadi terserah mau di upperin semua atau kita kasih semua kemungkinan yang menjawab yes gitu. Sampai sini ngerti nggak, Mas? Oke? Udah ya? Udah ya? Kalau udah ngerti Kak Cika kasih soal ya sekarang. Oke? Exercise, oke? Ini Kak Cika masukin lagi 44, terus Kak Cika nggak mau lanjut. Udah selesai. Jadi dia udah nggak running kan. Sekarang tugas buat Hamam. Kak Cika kerjain setengah. Hamam buka ya. Ini udah Kak Cika share kan? Kamu udah di-share kan kalau nggak salah? Udah. Sip. Oke. Kak Cika, oh ya udah ada di sini. Sip. Nice. Sekarang Kak Cika kasih soal. Nanti Hamam men-share screen. Exercise number 1. Ceritanya begini. Kak Cika mau masukin password. Kalau masukin password kan mesti nanya nih. Ya nggak? Username. Username kan biasanya string ya. Nah, berarti kan Kak Cika bisa bilang gini. Username sama dengan input enter username. Gitu ya. Nah, terus password sama dengan input enter password. Kalau input passwordnya gimana ya lupa kan?
input password in Python tuh gimana ya? Ngumpetin biar dia bintang-bintang tuh gimana ya? Get pass. Oh, get pass sih, getting a hidden password input. Gimana ya? Apa pakai get pass? Oh, kayaknya nggak gini deh. Dulu, kayaknya dulu nggak gini. Nah, nggak pakai get pass deh. Get pass ya? Tunggu. Get pass. Import password sama dengan get pass. Ah, nggak mau pakai prompt gini. Input. Ya udahlah, ntar dulu ya. Nanti kasih umpetin. Password gini aja dulu ya, antar password kan. Nah, berarti kan misalnya gini ya, if username sama dengan Hamam and password sama dengan dua-duanya string ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya gitu ya. Then print welcome to the system. Tapi kalau benar kan, dua-duanya harus benar kan. Tapi kalau salah, else print password, wrong password and username. Wrong username and password. Gitu. Saya ketika masukin ya, username-nya Cika. Password-nya 1, 2, 3. Wrong kan? Tapi kalau Kak Cika masukin Hamam 1, 2, 3, 4, 5, 6, welcome to the system. Dah. Sekarang tugas Hamam apa? Coba buat looping supaya dia cuma boleh masukin 3 kali, Mam. Terus pakai counter. Jadi saya Kak Cika masuk ini, salah ya. Try again gitu. Try again, two more chance. Two more iteration. Pokoknya kasih tahu 2 kali lagi. Terus nanti salah lagi, tinggal 1 kali lagi gitu bilang. Nanti abis ini kalau udah you are block your pin atau you cannot try. You don't have 2 more tries, 1 more tries udah gitu udah dia nggak bisa nyoba lagi. Ya, sekarang Hamam yang bikin ya. Oke, Kak Cika stop share, sekarang Hamam yang bikin. Buatlah supaya dia cuma iterasi 3 kali. Jadi pas sekali kasih tahu tinggal 2 kali lagi lu, terus sekali lagi tinggal 1 kali lagi loh. Terus udah terakhir ya udah. Lu nggak bisa masuk, udah habis gitu. Kayak kalau kita masukin pin salah tuh ATM, ya udah reset password deh ke bank gitu kan. Oke. Share screen, Mam. Come on. Kak Cika yang lihat. Nanti sama Kak Cika, nah gitu. Yuk. Nanti Kak Cika bantuin. Dulu bikin. Berarti kira-kira pakai for apa pakai while? Tadi apa Kak? Looping apa Kak? Loopingnya mau pakai for apa mau pakai while kira-kira? Dua-duanya bisa loh, Mam. Gimana? Bisa nggak? Hamam coba dulu. Kak Cika ini tungguin. Maksudnya biar Hamam biasa sama bahasanya dulu. Pelan-pelan aja. Kira-kira kita mesti nambahin apa nih sekarang? Mana dulu? Atau Hamam ada yang mau ditanyain dulu apa gimana? Boleh. Biar Kak Cika nggak tahu cepat. Kak Cika tuh suka kecepatan kadang-kadang. Jadi harus diingetin nih yang benar, jangan terlalu cepet. Kayaknya pakai while. Pakai while, yuk pakai while tuh. Boleh? Bisa dua-duanya. Sok Hamam pakai while aja. Tapi dibatasin cuma boleh 3 kali berarti kan? Berarti pakai yang ini ya? Tapi bukan while true loh, Mam.
Berarti true-nya diganti Atau buat misalnya 3 pakai kali doang. iya, benar gitu. Oke, itu benar. Gimana? Cobain dulu. Biar hands on dulu. Oke. Oke. While apa? Atau pakai variabel baru berarti while I gitu boleh. I lebih kecil dari berapa ya? While I lebih kecil dari 3. Tapi I-nya ya Oh, bisa nggak? terus saya bikin yang lain ya, buat kalau I-nya lebih dari 3. Ntar dulu. Nggak gitu sih sebenarnya. Nah, oke. Ketika aja nih dulu, tenang. Ketika di sini aja ya, kotak ya. Benar, udah benar. Jadi kita kan while I-nya kan mau, tapi kan kalau di dalam while kita harus ini ya, Mam, harus kayak gini kan. Berarti kan gitu kan. Iya. Udah benar nih. Ini udah benar, tinggal kita indent lah. Python itu nggak mau kalau indentnya nggak jalan. Jadi kita bilang, kalau I-nya masih di bawah 3, dia boleh masukin kan. Tapi kan setelah dia masukin, I-nya mesti dikurangin 1 kan, Mam? Benar nggak? I sama dengan Oh iya. dia dikurang 1 gitu kan ya. Terus di awal kita mesti bilang juga, Mam. Kita harus bilang I sama dengan 3. Nah, atau misalnya gimana ya? Kalau 3, while I lebih kecil dari 3 nggak? Enggak ya? Atau lebih kecil Mulai sama dari 1 kali. gini ya? Benar. Oh ya. Nah, berarti apa? Kalau udah gini gimana? Berarti Hamam ngecek kan, if I sama dengan 2, nah. Atau bisa gini, Mam. Kan gini ya, dia kan udah sekali nih. Terus kita bilang, di sini kan, oke, dia udah ngisi nih. Chance-nya dia I-nya udah berkurang 1. Terus kita bilang aja gini, print. Terus kita bilang bahwa I more try. Try-nya gimana biar try gitulah ya. Dia boleh berapa atau beberapa gitu ya. Jadi berapa kali percobaan lagi. Nah, cobain ya, misalnya gini. Nah, anyway ya. Oke. Misalnya kita masukin, dia pindah ke ini, ke akunnya Hamam dulu ngerannya. Udah, oke. While I-nya kan berarti di awal nih masih 3 kan. Misalnya masukin yang salah ya, misalnya terus udah gitu 1, 2, 3. Terus salah kan. Wrong username and password, 2 more tries kan. Terus ketika masukin lagi, nebak nih. Oke. Budi misalnya. Passwordnya 321 gitu. Terus dia bilang, salah nih, 1 more try. Gitu kan ya. Berarti kan masih bohong. Misalnya ABC gitu, 456. Terus no more try kan. Nah, harusnya nggak gini gitu. Harusnya maunya, kan dia bilang 2 more try, kita boleh nyobain lagi sampai 2 ya. Nah, nanti pas dia udah 0,
satu more try, itu kita bilang this is the last gitu ya. Terus setelah 0 udah selesai, nggak boleh nyoba lagi gitu. Berarti apa? Kita berhentinya di mana, Mam? Ini kan masih jalan tuh, jalan terus. Iya. Si while-nya masih benar soalnya gitu. Harus ada yang kita berhentiin. Berarti kan one more kalau itu, tapi harusnya dia berhenti loh setelah itu loh. Kita berapa sih print one more try? 0 more try kan? Berarti udah dong. Kalau udah 0 harusnya dia berhenti sih otomatis while-nya. Tapi kok ini enggak ya? 3, 2, 1. Iya harusnya udah. Atau harus kita gini kali. If sama dengan 0. Gitu. Break. Harusnya gitu dipaksa di sini. Kita break coba ya. Bisa nggak? Misalnya kan kita masukin ya 1, 2, 3 salah, terus 2 kali ya wrong, oke. A 1 salah lagi, oke. Nyoba lagi XYZ ZZ ini gitu ya, from user and password one more tries. Oh ini jangan, oke. If berarti di sini nih kita bilangnya jangan no more tries. Oh, udah nggak boleh lagi. Oh, berarti di sini ya. Kita bilang print you cannot enter the system. Itu aja bilang pokoknya after print wrong username and password. Itulah, ngarang lah. Coba ya, kita tes dulu. Tapi kalau nggak mau punya cara lain sih boleh. Misalnya ABC 111. Oke, ABC DFG. Oke, tinggal satu lagi kan? Oke, satu more try. Nah, kita nggak mau. Nah, sekarang kamu benerin. Kak Cika nggak mau 0 nih keluar, nggak mau ada. Kalau udah 0 nggak mau nyetak yang ini. Gimana caranya, Mam? Ngapain bilang? Pokoknya nggak. Gimana caranya? Cuma bilang 2 kesempatan lagi, 1 kesempatan lagi. Kalau 0 nggak mau nyetak, langsung bilang aja lu udah habis nih gitu. Coba, Mam, ubahin. Dimodify coba. Apa ya yang kita hilangin ya? Sebaiknya. Berarti kalau gitu kita ngecek. Berarti kan di sini ya. Benar nggak sih, Mam? Benar nggak? Ini kita copot kan? Ini kita hapus. Oh iya, Kak Cika nggak bisa copy paste di situ ya? Yeah. I cannot. Kita beda itu ya. Beda ini kan, beda keyboard. Start dulu berarti. Nah, kan di sini. Kok nge-lag? Mama. Nggak bisa ya. Iya, nggak bisa ngetik. Taruh coba lagi. Mau kasih lagi, stop dulu, kasih lagi. Aku tak bisa mengetik. Kasih lagi, minta. Kemana? Oke. Kenapa gini? Tolong. Oke. Kenapa gini? Bro. Nggak bisa nge-paste. Mam, tolongin.
Ketikin else. Else di bawahnya break. Saya nggak bisa ngetik juga. Coba gini. Oh ya nggak bisa. Coba dari aku. Di sini ke update ya. Ah ini kan ya. Nah, oke. Sekarang berarti kan dari Kak Cika nih. Nah kalau gini berarti else, gitu ya. Else print ini more dry. Gitu lah ya. Jamak atau ini. Udah. Cobain ya, bisa nggak ya? Sekarang saya Kak Cika masukin salah. Kita 1, 2, 3. 2 more try. Ini. Oke, one more try. Terus masukin lagi. Oke. Oke. Udah bener nih sekarang, Mam. Ya, jadi kebayang ya kayak gitu. Tapi sekarang Kak Cika maunya, ngetes dulu, Mam. Kalau bener gimana? Cika. Mam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ini berarti tambahin ini, Mam. Continue. Gimana ya? Oh, break juga dong harusnya. Di sini break juga. Di sini break. Jadi selesai kalau dia udah benar kan? Tes. Sekarang misalnya Cika 1, 2, 3 Hamam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mam, kok nggak bisa break? Kenapa, Kak? Kenapa? Udah masukin benar jadi salah. Ayo benerin. Lihat, ketika masukin udah Hamam dan username-nya hanya besar ya. Sorry. Iya, Pak. Ku yang ngaco. Hamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah. Udah, berarti bisa ya. Nah. Hamam udah jago nih sekarang. Oke, kita tuh berarti udah 2:30, masih ada setengah jam. Oke, nah sekarang. Oke, sampai sini udah ya. Kamu udah ngerti kan? Ya kayak gitu ya, looping segala macam ya. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih susah yaitu looping. Kan while udah bisa ya, while 2B ya. Looping itu ada for sama, sekarang Kak Cika tambahin lagi. I'm going to add 2C. Yaitu apa? Nested loop. Nah, nested loop. Sekarang kamu coba lihat ya. Kita tuh ada saat-saat di mana kita harus coding pakai looping, tapi loopingnya tuh berulang. Jadi kayak misalnya apa ya? Kita mau ngitung matriks atau apa gitu ya, itu ada baris kolom. Nah, itu harus berulang. Contoh. Misalnya Kak Cika mau bikin misalnya gini. For in range gitu ya. 10 gitu ya. Terus Kak Cika bikin di dalamnya D in range 10. Terus ketika print gitu ya, lagi aja. Print itu print lupa gini gitu. Oke, sekarang kita jalanin. Nah, kamu lihat nggak? Ini dia ngeprint 10 huruf, 10 angka gitu. 10 baris. Jadi Kak Cika ngeprint ya 0. Gimana ya caranya gue?
Oh, ini gini. Nih, Atika ngeprint tuh 10 bilangan 10 kali. Gunanya apa sih, Kak? Ya kadang-kadang kita perlu kayak gini, perlu bikin berapa kali gitu. Nah, ini kan kalau misalnya kita ngeprint ya. Jadi kita tuh punya kalau GI ini untuk menentukan barisnya. Jadi kita kayak punya baris 10. Nah, di setiap baris tuh ada 10 angka gitu. Itu kayak kalau bisa jadi Kak Cika suka senengnya kebayangin nih, Hamam punya gedung nih. Ada 10 tingkat. Nah, di setiap tingkatnya ada 10 kamar gitu loh, Mam. Nah, itu tuh looping di dalam looping. Jadi kayak misalnya, oh, mau ngebersihin kamar, ya udah ada di lantai 1 gitu. Lantai 1 ada 10 kamar. Lantai 2 ada 10 kamar. Lantai 3, nah itu tuh namanya looping di dalam looping. Ada saatnya kita emang perlu untuk melakukan itu gitu ya. Nah, sekarang contoh. Kita ngeprintnya J kan. J itu berarti kita ngeprint nomor kamar yang ada di setiap gedung ini kan. Kalau kita mau ngeprint nomor lantainya, berarti kita ngeprintnya bukan J tapi I ya. Gini kan. Ya kita lihat, oh nih lantai, anggap misalnya ya udah deh kalau gitu dibalik ya, misalnya yang paling atas tuh paling tinggi, yang paling bawah tuh angka paling besar tuh paling bawah gitu ya, kebalik gitu. Atau kalau misalnya mau dibalik boleh, misalnya lantainya tuh dimundurin dari mulainya dari 10, 11 sampai 1 minus 1 gitu ya. Jadi kita punya gedung 10 tingkat. Oh. 10 tingkat. Gimana ya caranya biar rapih ya, jelek ini. Nggak bisa bareng, nggak bisa bagus. Biar nanti. Pokoknya jadi kita punya, taruh. Kok gini sih? Kok 11 sih? Oh, in range-nya 10 berarti ya. Sampai 1. Kok yang bawah nggak ke-print sih? Ayo, gimana? Berarti ini dari 0 ya? Lupa, sampai 0. Nah, gini. Jadi lantai 1 sampai lantai 10. Setiap lantai ada kamar, tapi kamarnya nomornya sama semua lah ceritanya gitu ya. Oke ya, Mam. Nah, sekarang Kak Cika mau kasih soal ke Hamam gini. Katakan ini masih gini ya, sama ya. Bisa nggak Hamam bikin, mungkin nggak kita bikin tampilan misalnya, kita mau ngeprintnya gini, Mam. Di lantai 10 tuh cuman ada 1 kamar. Nomor 1. Di lantai kedua dari atas tuh ada 2 kamar. Kamar 1 sama 2. Yang ketiga tuh gini gitu. Terus yang bawahnya 1, 2, 3. 4 gitu. Satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya gitu. Bisa nggak, Mam? Mam bisa nggak bikin gini? Cobain. Mau kontrol layar Kak Cika apa mau share screen yang Mam? Dan seterusnya sampai 10. Bisa nggak bikin gini? Ini ya, satu contoh. Di latihan. Nomor 1 gini, nomor 2 gini. Nomor 2 Kak Cika mau gini. Jadi nomor lantainya disebutin 10 ya. Tapi makin ke bawah makin sedikit. Gini. Tapi gini. Gitu. Terus ini 3. Terus di lantai berikutnya, di lantai 4 dari atas ya maksudnya, 4 dari atas, ajaib sih. Begini, makanya makin kecil aja. Nah, gitu. Udah gimana, Mam? Dan seterusnya. Tapi bentuknya, ini nanti bentuknya segini ya, segitiga gini. Nah, yang ini bentuknya segitiga begini. Gitu ya. Itu soal kedua. Soal ketiga adalah gini. Kak Cika mau bikinnya gini. Dari bawah.
Misalnya ada di sini ya, 1. Di sini 1, 2. Gimana ya? 1, 2. 2, 2 deh. Ini bagusan gini ya. 1, 2. Di sini 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, jadi segitiga gini. Ya, bisa nggak, Mam? Cobain. Ya, screenshot. Bisa nggak? Nah, ingat. Saya nomor 1 ya, kasih hint dulu. Ya. Ini kan kita hitung barisnya dari sini ya, Mam, dari atas ini kan ya. Ini baris 0 nih sebenarnya, baris 1 lah. Sampai bawah nih baris 10 gitu ya. Yang ngitung baris itu adalah I. Yang ngitung kolom, yang ngitung ke kanan gini, kolom itu adalah J. Jadi kalau Mam punya kayak gini, lihat bahwa, perhatikan bahwa J-nya itu sebanyak nomor barisnya gitu. Ini baris pertama cuman ada 1, baris kedua ada 2, baris ketiga ada 3, baris keempat ada 4, baris kelima ada 5 dan seterusnya gitu. Jadi nanti di sini baris ke-10 itu harus ada 10 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Gimana teman, bisa nggak? Mau nyoba nggak? Share screen ya. Nah, 15 menit nih bisa selesai berapa nih? Atau mau kontrol? Nah, kasih kontrol nih sama. Coba layar kecil aja. Mana remote control kasih. Yuk. Silakan. Ke sini. Ke sini. Nah, ke sini. Coba, Mam. Ngerti nggak? Cobain. Apa yang mesti dirubah? Cobain dulu. Nggak apa-apa. Kan eksperimen. Oh, lagi ada contoh ya? Yang mana, Kak? Yang ini. Yang ini, Mam. Yang ini, nah itu. Tuh. Bikin yang nomor 1, Mam. Yuk. Apa yang mesti dirubah kira-kira? Yang ini dulu. Oke, terus? Yang itu, Mama. Coba. Gimana caranya supaya berubah? J-nya harus berubah ya. Pinter. J-nya harus berubah. Pinter, Mam. J-nya harus berubah. Gimana tuh? Itu udah bener banget itu. Keywordnya adalah itu. You got the keyword. Berarti J-nya harus berubah. Gimana? Pinter deh. Apa? Bisa gini kan? Coba. Oke. Enggak. Tapi jadi sama aja ya. Iya. Oke, jadi apa? Tapi benar kata Hamam. J-nya berubah. Jadi cari ada variabel yang bisa berubah nggak? Ada variabel yang bisa berubah nggak nih?
Oke, apa? Mulai Coba, dari 1 dulu, Heeh. terus J-nya tambah 1. Coba, bisa nggak? Coba bisa nggak? Itu enggak, itu malah 2. Malah 2. Harus, Um, harus variabel berarti kan? iya, Ya, benar. Gimana? Ah, benar. Oh, oke. Close enough. Close. Close enough. nah, Oke. Benar variabel tapi bukan J. Bukan J, Mam. Apa? I-nya. Coba masukin I. Oh iya. Oh, pinter kan? Tuh kan, Ah, pinter, Hamam. Aku sangat proud. Pinter. Nice. Yang nomor 2. Belum benar, Nak. Belum benar, Mam. Kak Cika maunya 1, 2. Ayo, rubah dulu nomor 1. Berarti yang di print apa tuh? J in range-nya kan udah benar tuh. J ini ikutin I kan. Kalau I-nya 1, iya. I-nya 1. Benar. Tapi ngeprintnya belum benar, Mam. Maunya di lantai kamar, yaitu nomor kamarnya mau nggak gitu. Oke. In range-nya benar. Pokoknya ngeprintnya deh kayaknya mesti dilihat. Nah, cek ngeprintnya. Hujan. Alhamdulillah. Print I. Mana? Coba. Coba printnya diganti, jangan I, coba. Jadi apa? J. Iya. Nah, tapi nggak mau dari 0. Ayo, gimana? Dikit lagi. Emang pinter deh. Emang. Little bit. A little bit. Nggak nolnya itu loh. Berarti startnya tuh yang mesti dicek. Tinggal startnya, tulisan kaciknya jelek banget sih, ya Allah. Mengganggu pemandangan tapi mau dihapus, perlu buat dicek. Coba J-nya. Oke, boleh. I-nya udah di set kan, I-nya. Gini aja. Coba, itu bisa nggak? Jadi Oh, kurang. Coba 9 lantai, hotelku rusak. Oke. Hotelku rusak. Kalau Cika mau 10 lantai. Ya, Mam. J-nya coba dibenerin, Mam. Range-nya J. Range-nya J. Nah. Gitu. Kalau masih J ada kan, nolnya. tapi ingat bahwa yang hama mesti berubah tuh mulainya, startnya jangan 0.
Tapi jangan 6. Oke, gimana? Kasih tahu Kak Cika kalau udah pada. Nanti kalau Kak Cika ngetik, ya cuma gitu doang kata Mam teh. Nah, kan apa? Coba range-nya J dimulainya dari 1 coba. 1, kayak yang kayak yang I coba. Coba. Nah. Oh. Ya. Oke, udah benar kan dari 1, tapi berarti range-nya 1, apa? Bukan 11. 1, apa, Mam? Variabel. Kelas Google. Oh, Hah? Yeay. Tapi Kak sampai 10, Mam. Mau sampai 10. Kak Cika cuma punya 9 lantai. Aku kurang 1. Hotelnya rugi. 1 lantai nggak kepake. Tambahin, Mam, lantainya. Kurang. nah. Oh iya benar. Aduh. Ya 10. Terima kasih. Udah bagus. Oke. Nomor 2 sekarang. Ini, Mama, ini jangan ditimpa. Kita bikin baru aja. Tunggu. Kita bikin baru. Oke. Udah. Sini. Ya, yang itu kan nomor 1. Sekarang bikin nomor 2. Nomor 2 sekarang banyak di atas, sedikit di bawah. Berarti gimana? Berarti ada yang dibalik. Ininya copy juga nggak apa-apa sih, Mam. Yang ini copy aja. Oke, ya. Tapi diganti-ganti gitu. Coba. Nah, udah benar, tinggal ke bawah makin sedikit. Berarti kan, nah itu, berarti J-nya mesti variabel lagi ya. Nah, ini Kak. Oke, apa tuh? J apa? Benar. Nah, benar. Benar ya? Tunggu. Iya benar. Jago. Benar, Mam. Nomor 3 sekarang, Nomor 3. Nomor jago, Bikin ya, pintar. I am so proud. Super duper proud. Gimana? Saya Berarti apa tuh? Berarti harus gimana tuh? Dia harus jadi di ujung sana, jadi jauh ya. Nah, terus gimana? Keren. Dia jago deh. Dah deh. Dong.
Abang boleh tolong copy pastenya nggak sih? Nggak bisa Ini apa coba? di sini. Ini Kak Cika licik sebenarnya ada triknya sih sebenarnya. Apa coba? Triknya adalah Hamam harus sebenarnya gini. Kak Cika kasih hint ya. Hintnya adalah sebenarnya di sini kita ngeprint kosong nih Mam di sini. Nah, ngeprint kosong. Ini tuh cuma ngikutin sisanya aja. Jadi Hamam harus cetak sesuatu yang kosong dulu di sini. Tapi bentuknya kayak begini, kayak nomor 2. Baru nyetak yang ini. Ini kayak gabungan nomor 1 sama nomor 2. Nomor 1 ditambah nomor 2. Jadi begini. Gitu, Mam. Jadi harus nyetak dulu kosongnya di sebelah kiri. Jadi Hamam nyetak ini dulu nih, tapi nyetak kosong. Ini jadi nyetak kosong. Terus sisanya tambahin ini. Jadi sebenarnya ini ditambah yang itu gitu. Ini buat nyetak kosongnya digabung sama yang ini. Ini ngikutin yang kosongnya, jadi nanti dia akan muncul di sini gitu, Mam. Triknya gitu, coba. Cobalah, coba. Coba dulu. Coba gimana? Codingnya tuh sama tahu. Oh iya ya. Prinsipnya gitu, prinsipnya gitu. Ntar dulu mau ngetik mau nih ya. Nih kasih matiin dulu, sorry. Ya, yuk. Tadi pakai mouse right. Bisa paste kodenya nggak ya? Saya nggak bisa ya di sini. Oke. Yang mana mau di copy paste? Yang 2 aja. Ini ya. Taruh, Mam, pinjam. Kasih copyin. Nah. Nih. Yuk. Ya, Mam. Kan yang kedua ya. Nah, sekarang gimana caranya tampilannya kayak nomor 1, tapi kegeser ke kanan, kedorong ke kanan. Nah. Nggak muncul. Gimana coba? Gimana caranya ngeprint 2? Berarti kita harus bikin ini dulu kan? Ntar dulu. Berarti Hamam harus bikin yang ini dulu kan? Ini kan? Sama baru ini kan? Jadi gini, Mam. Intinya cetak dulu ini. Tiap baris itu ada bagian merah sama hijau. Ya, nanti di sini ya, merahnya banyak, hijaunya dikit. Ini merahnya berkurang, hijaunya nambah. Hijaunya nambah, merahnya berkurang, hijaunya nambah. Itu
dan seterusnya gitu. Jadi si merah sama si hijau ini tuh saling mengurangi gitu loh, Mam. Nah, rame kan? Oke. Gak apa-apa di PR aja, Mam. Nanti kita lanjut minggu depan, Mam. Tapi udah bagus banget sih ini sekarang. Nah, berarti kan PR ya, kasih screenshot ya. Berarti nanti kita lanjut minggu depan ya. Tapi, ntar kasih hapus dulu. Sorry, hujannya gede. Jadi, Hamam hari ini udah belajar apa aja? Ini kan, udah bisa sequence, udah looping, sama ini Hamam udah jago kan sebenarnya, udah bisa. Iya. Nah, minggu Bisa. depan berarti kamu ngajarin lagi looping yang tadi, sama latihan, sama mau ngajarin rekursif. Nanti habis itu kita belajar function. Gitu. Tapi ini Oke. Hamam bisa pakai-pakai dan oprek-oprek sih. Ini kasih KPR-in dulu ya yang ini. Tapi kalau Hamam mau ngoprek-oprek, mau dirubah-rubah, atau saya bikin sesuatu boleh. Nanti kalau ada yang ditanyain, tanyain ke Kak Cika ya. Oke. Oke, Mam. Take care ya. Thank you yang sehat ya. Ya Kak. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Hujan gede, sorry.